bersama kami di Pasca Debat Capres Cawapres 2024. Saya minta tepuk tangannya dulu pada malam hari ini. Mana dari pendukung paslon nomor urut 1? Pendukung paslon nomor urut 2? Pendukung paslon nomor urut 3? Masih semangat sampai malam hari ini. Saya langsung ke Mas Andre. Tadi pertanyaannya soal food estate gagal, rusak lingkungan, rugi kita. Itu pernyataannya Pak Mahfud. Jadi gimana Mas Andre? Ya, Prof Mahfud datanya lengkap ya. Dari lembaga kementerian, dari para penggiat, dari LSM. Termasuk juga LSM internasional yang bahkan ada yang membuat liputan khusus terkait food estate yang dibuat oleh Indonesia. Jadi pertama bahwa food estate yang dibuat ini melakukan pengalihan lahan dari hutan. Dan jadi kalau dibilang gagal itu juga dikonfirmasi oleh Mas Gibran ya. Disebutkan memang ini belum berhasil saat ini. Patokannya ya sekarang gitu. Bahwa itu nanti diharapkan di tahun kedua ketiga mungkin berhasil. Tapi kerusakan alam udah kejadian. Terjadi pengalihan dari hutan dibuat jadi food estate. Baik, Mbak Roro, bagaimana responnya soal dibilang food estate itu gagal, rusak lingkungan. Jadi lingkungannya udah keburu rusak, hasilnya belum ada. Jadi begini ya, ketika kita berbicara mengenai food estate, ini sangat amat dekat dengan sangat amat dekat dengan lumbung pangan. Jadi lumbung pangan ini niat baiknya, kita mulai dengan niat baiknya dahulu, yaitu adalah bahwa negara Indonesia populasinya diproyeksikan untuk bisa lebih dari 280 juta penduduk di tahun 2030 hingga lebih dari 300 juta penduduk di tahun 2050. Dan itu semua akan diiringi dengan permintaan energi yang semakin meningkat dan juga permintaan pangan yang juga semakin meningkat. Nah, maka dalam hal ini ketika berbicara mengenai lumbung pangan ini semua diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional atau PSDN, dan dari situlah ada relevansinya terhadap bagaimana Kementerian Pertahanan. Tetapi leading sektor dalam hal ini adalah tetap Kementerian Pertanian. Baik. Dengan kementerian-kementerian lain seperti LHK, lalu kemudian juga di situ tentu pertanian itu tadi, dan lintas lembaga lainnya hingga PUPR. Nah, maka oleh karena itu dengan niat baik ini kita melihat bahwa banyak sekali success story sebetulnya yang kita dapat kalau dari laporan juga yang kami terima, yaitu adalah misalnya di beberapa lintas wilayah baik itu di Kalimantan Tengah hingga di beberapa wilayah lainnya, karena intinya adalah bagaimana negara bisa hadir untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dan kami melihat bahwa pada intinya progres hanya bisa dilihat secara maksimal dalam kurungan waktu lebih dari 3 tahun. Dan ketika ada kaitannya tadi disampaikan mengenai kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, kita harus menyadari bahwa kementerian terkait, yaitu adalah Kementerian LHK, sudah terlibat di dalam prosesnya. Mulai dengan izin lahannya juga, Mbak. Jadi semua itu melalui proses verifikasi, cek langsung di lapangan juga, dan izin dikeluarkan untuk kemudian memberikan ruang agar lumbung pangan ini bisa hadir untuk rakyat Indonesia. Nah, intinya yang terakhir adalah kami menyadari bahwa ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya, lalu kemudian kita lihat ripple efeknya seperti apa, kita harus paham bahwa tidak bisa juga 100% itu ramah lingkungan gitu. Jadi ada faktor-faktor yang kemudian kita harus persiapkan. Yang penting adalah environmental cost-nya bisa kita minimalisir dengan kita mendorong sustainability. Saya ke Pak Idam. Pak Idam, tadi catatan dari Caimin soal pengadaan pangan yang tidak melibatkan petani, tapi juga full di korporasi. Gimana soal itu? Itu contohnya food state. Jadi kalau disebutkan kenapa gagal, saya kira memang gagal. Gini, food state ini bukan program baru. Itu zaman Orde Baru sudah ada yang namanya PLG Gambut. Itu juga gagal. Kemudian di zaman pemerintah SBY juga diulangi. Namanya program MIFE di Maroke. Itu juga gagal. Tiba-tiba kita kena COVID, lalu strateginya adalah food state. Tentu kalau kita kena COVID, lalu strateginya food state itu tidak tercapai karena produksi tidak ada. Tadi Gus Muhaimin menyebutkan bahwa dengan contoh food state kita melihat bahwa terjadi
pembalakan hutan, perusakan hutan. Kalau tadi Pak Gibran menyebutkan bahwa contoh Gunung Mas 700 hektar berhasil itu malah menyebut jagung, padahal itu adalah untuk singkong. Jadi fakta yang dikemukakan sebenarnya tidak benar. Jadi menurut saya kedua paslon tadi menyebutkan sebagai satu contoh karena di situ kita bisa melihat satu, kerusakan lingkungan ada, yang kedua mengabaikan masyarakat adat, yang ketiga memicu konflik agraria, dan yang paling penting sebenarnya ini contoh dari pembangunan yang tidak melibatkan petani. Baik. Jadi nggak ada produksi di sana karena tidak melibatkan petani, yang ada adalah korporasi. Jadi bisa disebut gagal karena tidak ada produksi, yang ada kerusakan lingkungan, yang ada meninggalkan masyarakat adat, yang ada adalah soal-soal yang kemudian kita berkesimpulan bahwa sebenarnya hendak kemana pembangunan pangan kita mau dilanjutkan ini. Baik, Mbak Roro mau dijawab singkat? Bisa, jadi saya ingin memaparkan bahwa ada beberapa lokasi di mana lumbung pangan ini kita galakkan. Lalu kemudian kalau di Kalteng itu di Pulang Pisau dan Kapuas itu untuk padi pasang surut ya. Lalu kemudian kalau di NTT di Sumba Barat untuk padi dan juga jagung. Kalau kita berbicara mengenai tadi untuk di Gunung Mas di Kalteng itu sebetulnya masih memang belum jalan karena anggarannya belum dialokasikan untuk wilayah itu. Jadi ini mungkin kita perlu cek data juga ya, tapi pada intinya produksi sudah ada untuk beberapa komoditas. Tetapi kembali lagi bahwa ini merupakan proses yang cukup panjang dan kita butuh melihat progresnya hingga lebih dari 3 tahun ke depan. Jadi Anda nggak setuju kalau dibilang baru dimulai sudah dibilang gagal begitu kira-kira ya. Tadi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak layak untuk dijawab. Hal ini disampaikan Mahfud saat Gibran menanyakan padanya tentang cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Kita dengarkan ini dia. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah-istilah kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data, kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oke, saya langsung ke Pak Dwi Andreas. Jadi gimana Pak melihat jawaban dan juga pertanyaan soal greenflation itu tadi? Sudahkah terjawab? Iya, sebenarnya dari Mas Gibran sendiri juga kurang jelas ya terkait greenflation. Greenflation itu kan menunjukkan terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Di pengembangan energi terbarukan itu banyak komponen-komponen individual yang menyusun pengembangan energi terbarukan. Nah, itu komponen-komponen itu mengalami peningkatan, kan? Bisa peningkatan karena komponennya bertambah, bisa mengalami peningkatan karena price dari komponen tersebut bertambah. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan greenflation. Mas Gibran juga tidak jelas sama sekali sebenarnya. Untuk itu kenapa kok hal yang seperti itu muncul. Lalu Pak Mahfud sudah barang tentu karena pertanyaannya juga nggak jelas, jawabannya juga nggak jelas juga itu pertanyaannya. Jadi yang satu ke sana, sini ke kiri. Tapi yang dimaksud seperti tadi Mbak terkait greenflation tadi. Dalam arti komponen-komponen individual yang menyusun misalnya untuk energi terbarukan. Oke. Jadi itu. Pak Fahmi bagaimana soal jawaban dan juga pertanyaan soal greenflation? Iya, jadi tadi Gibran tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan greenflation sendiri itu. Nah, memang dalam green economic tadi itu memang ada kecenderungan untuk tercapainya green inflation tadi kalau
cost atau pembiayaan dari pengembangan energi baru terbarukan itu jauh lebih tinggi tadi. Sehingga menimbulkan adanya semacam inflasi tadi itu ya. Nah tapi sekarang ini kan kondisi dari green economy di Indonesia sendiri ini kan masih sangat minim gitu ya. Tadi juga diungkap juga misalnya indikator ketercapaian energi baru terbarukan. Baik. Itu tidak tercapai. Misalnya pada tahun 2024 mestinya itu 23%. Tapi sampai sekarang ini masih sekitar 15,8%. Oke. Ini tidak tercapai tadi. Jadi sebenarnya itu jauh lebih penting. Dan itu sebenarnya diungkap juga tadi data tentang tidak tercapainya indikator dari energi baru terbarukan itu ya. Tapi ketiganya tidak mengungkapkan bagaimana mengatasinya untuk mencapai, karena nanti target pada tahun 2030 itu 44% gitu ya. Kemudian ujungnya pada 2060 itu kan mestinya akan tercapai zero emission tadi gitu ya. Nah ini hal penting yang justru tidak muncul. Dan bagaimana mengatasinya atau bagaimana mencapai target yang ditetapkan tadi. Oke, tadi kan ada catatan dari Caimin soal hilirisasi yang dianggap ugal-ugalan dan juga tenaga kerja asing yang juga mendominasi. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Tapi nanti dijawabnya sejenak, tetap bersama kami.